Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Joni Roxen. Di kesempatan kali ini saya tidak akan bercerita, akan tetapi saat ini sudah hadir di sini istri saya tercinta, the one and only Ica Nadia. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, di kesempatan kali ini istri saya yang akan bercerita mengenai cerita pengalaman dari istri saya yang mungkin bisa dikatakan cerita-cerita tentang yang berhubungan dengan sesuatu hal gaib lah ya, bisa dikatakan. Karena istri saya sendiri ya mungkin nggak tahu lah ya, saya juga kurang ngerti bahasanya apa. Tapi mungkin kalau anak-anak sekarang sering bilangnya indie home lah, indigo apalah, terserah lah gitu. Intinya istri saya mampu melihat hal-hal yang seperti itulah ya gitu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai pengalaman istri saya ya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Jadi ini Bun, awal mula Bunda gitu, ya bisa dikatakan berhubungan ya, atau ya entahlah itulah, mau berhubungan ada kontak fisik atau apa dengan ya makhluk-makhluk tak kasat mata itu sebenarnya diawali dari kapan sih? Jadi Bunda cerita pertama kalinya banget ya, Bunda bisa lihat. Jadi dulu itu orang tua Bunda rumahnya masih ngontrak tuh, masih ngontrak. Tempatnya itu salah satu daerah di Sumedang. Jadi kontrakannya itu kawasan TPU gitu. Jadi TPU-nya itu termasuk TPU yang apa ya? Yang ada makam karubun, karubun gitu. Nah, singkat cerita, jadi dulu tuh Bunda waktu umur berapa ya? Dari TK, jadi umur 4 tahun 5 tahunan. 4 tahun. Semoga sedikit ya. 4 tahun 5 tahunan. Jadi yang pertama kali ngerasa Bunda bisa itu bukan Bunda, malah Mami. Jadi pertama kali banget ya. Beberapa bulan itu belum kerasa kejadian apa-apa belum. Nah, singkat cerita, jadi waktu malam-malam, jadi kan Bunda waktu kecil udah tidur sendiri-sendiri kan, dan itu posisinya belum punya adik, jadi Bunda masih masih sendirian. Jadi tiap malam kan, jadi kamar Bunda itu sebelahan sama kamar orang tua Bunda kan. Nah, gak tahu gimana ceritanya, Bunda malam-malam bangun, kayak pengen ke kamar Mami gitu loh, ya kan? Bangun, pas dilihat di kamar Mami, gak ada apa-apa, belum ada apa-apa, balik lagi kamar. Nah udah gitu selang beberapa menit, kok pengen ke kamar Mami lagi gitu kan? Ke kamar Mami lagi, pas dilihat, jadi posisi kasur Mami itu kan ngadep ke pintu kamar. Jadi di sini tuh di sebelah kasur tuh kayak ada kayak meja-meja kecil gitu loh. Nah Bunda ngelihat ada kayak kakek. Iya, ada kayak kakek. Dia ngelihat Bunda juga ngelihat dia. Yang namanya anak kecil ya gimana gitu ya, belum ngerti, belum itu apa gimana enggak. Jadi Bunda cuma ngelihat itu siapa. Tapi yang saat pertama kali Bunda lihat kakek-kakek itu, Bunda ngerasa takut. Jadi auranya itu kayak aura gimana ya? Naomi lah. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dia seakan-akan dia nggak ngomong, tapi kayak nyuruh Bunda balik lagi ke kamar gitu lah. Ada gitu. Kayak dia nggak ngomong, cuma kayak tatapan mukanya tuh kayak nyuruh Bunda balik lagi ke kamar gitu. Ya udah, balik lagi ke kamar. Bunda nggak cerita tuh sama Mami. Nah setelah itu Bunda tuh kan punya di depan rumah Bunda kan. Jadi Bunda tuh kan 2 kali ngontrak di situ ya, di daerah situ. Tapi beda rumah, cuma
selang beberapa meter doang lah dari TPU itu. Jadi ini misalnya kotakan Bunda, ini rumah tetangga Bunda seberang, nah di belakang itu TPU. Nah Bunda tuh punya teman, papahnya itu kuncen TPU yang di dekat rumah Bunda itu. Nah jadi karena emang kuncen kali ya, jadi tiap hari kan mau nggak mau emang harus harus stay lah. Iya harus stay. Jadi keluarga teman Bunda itu makan siang di sana, ngobrol di sana. Nah jadi mau nggak mau kan Bunda karena emang teman sama teman Bunda itu, Bunda kan harus ikut juga kan, ya kan, ikut juga. Jadi Bunda juga kadang disuapin makan di dalam TPU itu, iya, dalam TPU itu. Nah udah gitu, tapi emang gimana ya? Nggak ada suasana takut sama sekali. Pertama-tama nggak ada yang aneh. Tiap Bunda kesana nggak ada yang aneh sama sekali ya. Kayak TPU pada umumnya aja gitu kan. Tapi Bunda sama sekali nggak ngerasa takut, nggak ngerasa gimana-gimana karena emang terbiasa juga. Nah, karena emang udah sering di sana. Ada pada satu ketika Bunda siang-siang biasa nih teman Bunda itu ngajak, "Cak, yuk main yuk ke belakang." Ayo. Jadi gimana ya, rumah teman Bunda itu kan lorong masuk ini tuh jadi pintu, jadi rumahnya tuh terbagi-bagi gitu lah ya. Jadi kayak bedeng. Jadi satu rumah tuh dibagi beberapa keluarga gitu. Iya, kayak bedeng gitu, kontrakan lah. Iya kayak gitu. Nah jadi ini pintu di sini lorong buat masuk ke makam. Nah baru juga nginjek makam, Bunda ngeliat bukan makam. Jadi apa? Jadi kayak ngeliat gimana sih, kayak banyak prajurit gitu. Segini sana. Iya bener. Ya terserah sih mau percaya apa enggak, cuma visual Bunda ngeliatnya kayak gitu. Jadi prajurit kayak gimana ya? Kayak prajurit itu gimana? Kayak Mataram atau yang telanjang dada? Telanjang dada. Oh berarti pakai Jawa-Jawa iya, gitu? pakai Jawa-Jawa gitu. Prajurit Mataram. Nah jadi karena emang makam kampungnya itu ada di atas, nah Bunda tuh paling sering main tuh di atas itu. Jadi di makam yang di atasnya itu loh. Jadi makam tuh kan ada bagian yang di bawah, naik ke atas itu ada makam Karno juga. Berarti yang di atas itu cuma satu? Enggak, banyak. Banyak. Kalau nggak salah ada empat gitu. Tapi itu berarti makam kuno kan itu? Makam kuno. Kalau yang TPU yang makam sekarang yang di bawah. Iya. Tapi di belakang, paling belakangnya itu emang ada makam Karno juga ya. Satu gitu. Ada empat yang lupa. Nah itu pas injek, jadi kan ini tangga kan ya. Jadi Bunda ngeliat kayak prajurit tuh ya di tangga itu sampai atas. Iya, atasnya jadi kayak kerajaan gitu loh ya. Nah ini kenapa ya? Ini apa ya? Cuma Bunda di situ nggak ngomong karena semenjak Bunda apa ya? Bunda nggak mau kayak ngomong seakan-akan Bunda bisa gitu loh ya. Karena ditambah kan Bunda masih kecil, takut mengiranya itu halusinasi Bunda kan. Dan itu udah lanjut. Tapi itu cuma sekali sih Bunda ngeliat, cuma waktu itu aja, nggak hari itu ngeliat lagi, udah kayak itu cuma hari itu aja. Terus bangunannya? Ya. Jadi gini ya, ini kan tangga. Iya. Prajurit kan. Iya. Jadi bangunan yang Si tangga makam itu tetap jadi tangga. tetap jadi tangga, tapi di belakangnya kayak bentuk kerajaan gitu. Dan itu prajuritnya kayak belangkon. Enggak juga kok. Berarti pakai kayak Gimana ya, kayak baju Jawa, terus konveksi apa sih namanya? Iya, celana tapi pakai Nah yang kayak gitu itu apa sih namanya? ya sama kayak gitu lah. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah udah gitu
Bunda tuh kayak kalau misalnya mau kamar jarang, tapi sekalinya apa ya mau tuh kayak kekeh pengen gitu loh. Nah Bunda tuh pas abis sisa masih ingat banget, pas abis sisa Bunda ke kamar papi, tapi di situ nggak ada mami, nggak tahu mami di dapur nggak tahu. Itu di belakang si papi ada kakek yang pas pertama kali Bunda melihat lagi. Yang di TPU. Dia tetap nggak ngomong apa-apa ya, cuma kayak senyum. Tapi yang kedua dia bawa tongkat. Bajunya baju hitam. Oh, bukan jadi putih. enggak hitam pakai dalaman gitu putih. Baru dalamannya putih. Nah udah gitu, nah kan yang pertama itu dia nggak bawa tongkat, yang kedua Bunda ingat bawa tongkat. Berarti bisa dibilang sosok itu yang pertama kali ya? Pertama kali kakek-kakek itu. Okay. Dan untungnya itu sosok yang tidak menakutkan. Yeah. Nah sekarang cerita pertama kali ketemu yang menakutkan. Ya, oke. Nah ini masih di tempat yang sama, di kontrakan yang sama ya. Tapi Bunda lupa gitu itu waktu pas malam Lebaran atau malam Tahun Baru. Yang jelas anak-anak tuh malam-malam sekitar jam 9 tuh masih di luar lah ya. Yeah. Kan kalau hari-hari biasa jam 7 udah nggak boleh keluar. Ini kayak masih rame-rame ada kayak kembang api, main kembang api gitu loh. Nah jadi kan ini rumah Bunda, ini rumah Bunda. Di rumah Bunda tuh ini kalau misalnya mau ke gerbang makam harus lewat jalan dulu. Nah di sini tuh ada tanah kosong, jadi kayak lapangan gitu loh. Nah, Bunda sama anak-anak teman-teman Bunda main di situ. Jadi kalau Bunda main, misalnya main di sini, arah Bunda main tuh ngadep ke makam. Nah kan di makam itu banyak pohon-pohon beringin, tapi bukan pohon beringin kalau. Jadi Bunda tuh pas lagi main-main, mata Bunda tuh tiba-tiba tertuju ke pohon besar yang ada di makam itu kan, di TPU itu. Bunda duduk sambil liatin teman-teman Bunda main kembang api kan. Lalu itu pas lagi duduk, pertamanya tuh ada sosok kayak samar-samar gitu. Kan itu pohon gede banget kan. Itu apa ya dalam hati? Begitu makin di apa? Maksudnya dijeliin gitu kan. Kok makin jelas gitu kan. Makin jelas. Dan itu kan emang pohonnya tuh gak ada dahan ya. Jadi posisinya itu si ceweknya itu yang Bunda lihat, tau gak sih Spiderman kalau misalnya lagi di tembok, tapi bukan gini. Iya, yang nempel tangannya. Iya, nempel ke belakang gitu. Sama banget. Dan mukanya tuh tertuju sama Bunda. Itu dia nyadar dong diliatin. Nyadar ya, nyadar. Karena dia ngelihat Bunda sambil senyum kayak kayak gimana kayak takut lo gitu loh ya, kayak gitu. Ya gue takut. Nah dari situ Bunda langsung pulang. Temennya, Cak kenapa Cak? Enggak pulang. Bunda belum cerita sama Mami. Karena. Nah itu apaan? Miske? Bukan. Apaan? Kan kalau miske putih ya. Kalau ini maaf ya. Jadi bagian ininya tuh ke bawah. Oh iya berarti si Wewe tau mah. Iya, udah gitu rambutnya panjang banget. Itu pertama kali Bunda lihat. Jadi waktu pas posisi dia lagi gini, kan jadi dahan pohon tuh pohon gede kan. Ada dua, nah yang pohon pertamanya, yang satunya lagi tuh lebih pendek lah. Pas lagi lihat gitu senyum gitu sama Bunda, si cewek ini terbang yang ke pohon ini, yang satunya lagi. Bunda masih ingat banget bentuk mukanya, bentuk matanya kayak gimana, perawakan badannya kayak gitu. Bunda masih ingat banget. Ya biasalah ya. Mungkin teman-teman paham lah si Wewe itu kayak gimana. Ya itulah gambaran visualnya, nggak perlu dijelasin juga. Nah ini ceritanya jadi sekarang pindah kontrakan ya. Oke. Tapi kontrakannya masih berdekatan. Jadi ini misalnya kontrakan Bunda, kita pindah kontrakan ke kontrakan seberangnya, tapi agak lebih lebih dekat makamnya gitu kan. Tapi kalau ke makam masih tetap kontrakan lama ya? Nah justru kontrakan yang baru ini itu, jadi ini kontrakan misalnya belakangnya tuh pas banget sama makam. Oh gitu, berarti dia ngebelakangin. Kalau yang tadi ngedepanin. Iya, ngedepanin. Jadi kontrakan yang baru ini ngebelakangin makam. Nah kita pindah ke situ. Beberapa bulan gak ada yang aneh-aneh. Nah kalau nggak
pas ketiga bulannya mami itu tiba-tiba sakit, tapi sakitnya itu yang gimana ya, yang tiba-tiba gitu loh ya, yang tanpa kita sadari tiba-tiba mami keguguran. Oh gitu. Dan itu 2 kali. 2 kali. Iya. Jadi kalau di total berarti sebenarnya punya adik 4 kan. Oke. Jadi pertama keguguran, yang kedua hamil dulu anak. Tahunya 1 loh, beneran ini serius loh. Serius? Tahunya 1. Oke Bu. Jadi itu inget banget. Waktu itu tuh lagi ada hajatan tetangga Bunda. Nah, jadi yang kursi-kursi hajatannya itu, jadi kontrakannya itu kayak punya lahan depannya tuh kayak ada lahan luas gitu lah yang suka dipakai buat hajatan tetangga-tetangga, nyimpan kursi-kursi buat tamu gitu kan. Nah, waktu itu masih inget banget lagi ada hajatan tetangga. Mami itu jadi kayak bukan panglima apa ya, yang kalau ibu-ibu apa sih? Ya itulah intinya kan, pakai sanggul. Belum acara, ya paling ada selang sejam 2 jam, tiba-tiba mami hampir pingsan, sakit, kesakitan perutnya kesakitan. Nggak jelas, kita nggak tahu nih kenapa. Kakak bentar kak, katanya. Papi juga, kalau nggak salah papi nggak ada karena ngantor ya kalau nggak salah. Aduh nggak kuat, katanya. Kenapa mami? Bentar, mami mau ke belakang dulu, ke toilet mami. Udah gitu, kalau nggak salah mami tuh teriak ya. Terus tetangga-tetangga kan yang ada di tempat rumah kita kan, apa itu? Pas dilihat, janin mami tuh udah keluar di kamar mandi. Iya. Dan mami sama sekali nggak tahu kalau mami lagi hamil. Iya. Ya itu prediksi dokter katanya berapa sudah melihat janin? Itu pun Bunda benar-benar ngelihat janin ada di bawah di keramik kamar mandi yang kalau diperkirain kayaknya udah masuk 2 bulanan deh kalau janin segede gitu. Iya. Jadi emang penyakitnya tuh kayak kita yang nggak tahu gitu loh, tiba-tiba gitu loh ya, kayak gitu. Udah. Nah dari situ mami sering sakit-sakitan gak jelas ya. Nah singkat cerita, pada suatu malam gitu kan, itu tuh waktu jam-jamnya kita udah tidur lah jam 9-an. Yang belum tidur itu Bunda sama si mami. Itu inget banget, papi udah tidur karena emang kan besoknya ngantor kan. Si Akang juga, jadi dulu tuh kontrakannya kedua, Bunda tidur bareng si Akang ya, sama adik Bunda. Tapi kasurnya itu yang tingkat, Bunda di atas, si Akang di bawah. Nah gitu kita lagi, mami masih nonton TV deh kalau nggak salah. Bunda udah di kamar, udah posisi tidur. Itu Bunda, jadi pertamanya tuh gimana ya? Bunda kan kalau tidur, pintu selalu dibuka tapi lampu dimatiin kan. Jadi misalnya ini kasur Bunda, di sebelah sini tuh pintu masuk kamar Bunda. Jadi kalau pintu masuk ini lorong buat ke dapur ya. Jadi kalau Bunda tidur tuh kalau orang lain kelihatan kan. Nah udah gitu. Bunda masih ya biasa sih kalau mau tidur gitu ya, masih ngelamun lihat ke atas. Tiba-tiba ada yang lewatin. Di lorongnya. Iya. Tapi ngelewatnya itu gimana ya? Agak slow motion gitu loh ya. Ya bisa kayak di film ngelayang. Ngelayang sih enggak ya. Jalan. Jadi slow motion, iya jalan, jadi tapi pelan-pelan. Bunda itu yakin banget itu bukan mami. Karena apa? Karena rambutnya putih. Nenek-nenek bentuknya kayak kurus gitu. Jadi nenek-neneknya itu pakai baju atasan bawahannya, tapi sama-sama putih, tapi putihnya tuh udah lusuh gitu. Bunda masih belum ngomong, tapi sebelumnya nih, lupa. Jadi tapi sebelumnya tuh mami emang udah Bunda bisa lihat gitu loh. Tapi nggak pernah gimana ya, udah sekedar tahu aja. Mami juga nyangkanya anak kecil gitu masih banyak imajinasi atau apa gitu kan. Nah udah gitu, udah nggak selang dari situ Bunda ngedengar suara yang ngobrol di belakang di dapur. Jadi suaranya itu kayak anak kecil, ibu-ibu banyak orang, tapi jelas, tapi kita nggak tahu mereka ngobrolin apa lah ya. Bunda kira Bunda doang kan yang dengar. Tiba-tiba mami masuk ke kamar. Kak, dengar suara ngobrol. Dengar nih, antar mami yuk ngecek ke dapur. Ayo. Mami dengar. Dengar, mami dengar juga. Ayo.
itu posisinya gimana mau bangunin papi juga, kasihan kan ya, papi kan kerja, jadi mami mau nggak mau minta antar ke bunda gitu ke belakang. Pas kita ke belakang ke dapur berhenti suaranya tuh yang itu apa ya, tapi itu jelas banget, jadi suaranya tuh kayak di belakang tembok dapur bunda loh ya. Jadi kayak di makam itu, di dalam makam itu kan langsung makam. Iya begitu. Ya udah tidur lagi, si mami sampai ngecek dalam kamar mandi, nggak ada apa-apa kan. Ya udah tidur lagi. Baru juga berapa langkah kita keluar dari dapur, suaranya ngobrol lagi, ada lagi. Tapi itu nggak sampai lama, cuma ada kali 6 menitan lah, 7 menitan, 10 menitan lah. Enggak ada. Tapi itu ada suara setelah bunda lihat nenek yang jalan itu. Nah udah, setelah itu, itu posisinya mama itu masih suka sakit-sakitan gak jelasnya dikit-dikit. Nah setelah itu mami itu sakit lagi, sakit parah lagi. Itu bunda ingat banget tuh, lagi ke sekolah, dijemput sama Bapak Oman, bapaknya mami. Bapak Oman udah ngomong kayak gini, Kak Acep, jadi dulu Bapak Oman suka manggil bunda Acep. Acep, kalau apa-apa, kalau kejadian sama ada kejadian apa-apa sama mami, doain aja, ngomong gitu Bapak Oman. Emang kenapa Pak? Mami masuk rumah sakit lagi. Aceh sekarang ikut Bapak Oman ke Cipete kan, mau main juga sebenarnya. Oh iya. Nah di situ bunda sama Akang udah ada di Cipete aja sama saudara-saudara kan. Di situ bunda nggak tahu tuh yang mami itu kenapa. Cuma bunda nanya, kayak nih mami kenapa? Udah nanti kita ke rumah sakit malam sama papi katanya. Udah gitu, udah nih pas malam kita emang ke rumah sakit kan. Itu di rumah sakit mami udah nggak sadar, udah kayak abis operasi gitu loh ya. Jadi bunda ngeliat mami udah abis dioperasi kan suka kayak gini kan, pakai sinjang gitu. Itu mami udah kayak selang di mana-mana. Ternyata mami keguguran lagi. Tapi itu bukan keguguran, itu hampir di luar kandungan. Karena itu bunda masih ingat banget ngelihat mami udah kayak mayat ya. Jadi pucat sepucat-pucatnya. Jadi papi juga udah kayak hopeless gitu loh ya, kayak gimana sih, kayak nenangin anak-anaknya gitu ya gitu kan. Nah itu gimana tuh? Ada yang tahu penyebabnya di mana? Nah setelah ditelusuri, jadi ternyata mami sering sakit-sakitan itu tuh karena kamar mandi kontrakan bunda itu di bawahnya makam. Dan itu dari siapa, kata siapa? Ada lah yang kan kalau sakit nggak jelas gitu pastilah nyari tahu orang yang bisa gitu kan ya. Dan nggak cuma orang bisa doang bilang kayak gitu, yang penduduk asli lah ya. Jadi secara faktanya juga memang benar itu ada makam. Jadi di kamar mandi kontrakan itu ternyata makam. Jadi mungkin iya yang punya makam itu nggak iyalah marah kan, kok tempat aku dijadiin tempat kotor gitu kan. Udah gitu Tapi dari si pengurus makam sendiri itu sempat ngomong ada perpindahan atau enggak? Langsung dilangkah aja ngebangun gitu? Iya langsung dilangkah. Oh ya pantas. Langsung gitu. Nah udah gitu, sebelum mami sakit-sakitan, ternyata mami sama papi itu sering ngeliat belatung muncul di kamar mandi. Padahal di keramik belatung muncul ya. Papi sering ngeliat, nggak sekali dua kali itu sering ngeliat belatung tiba-tiba muncul di kamar mandi. Fisik tapi? Fisik. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap. Wow. Disiram jadi nggak ada gitu, suka disiram sama dulu. Tapi emang itu saluran airnya emang ketutup kan? Pakai yang besi itu ketutup, dan tiba-tiba belatung muncul. Iya ternyata ya itu mami sering sakit-sakitannya ya karena bukan penunggu ya. Ya iyalah pantas lah. Yang punya di situ marah kenapa dijadiin, dan itu pas banget toilet lagi dijadiin. Iyalah itulah, jadi kayak apa ya nggak tahu lah mungkin bahasanya, tapi ya paling enggak apa ya namanya kita kamar mandi kan itu tempat kita kotor lah ya gitu, dan di bawah itu mungkin ada
makam gitu, ada makam. Jadi ya nggak tahu lah hubungannya apa ya, nggak tahu lah, tapi ya pasti ya kalau secara logis juga kan, ya masa iya di bawah ada makam di atas kamar mandi kan, jadi nggak inilah gitu. Nah kan di situ emang posisinya kita kan ngontrak nih di tempat yang kedua itu, posisinya mami papi udah ngebangun rumah, udah punya, tapi belum jadi rumah tuh yang sekarang ditempatin. Nah mungkin karena mami, tapi sebelum mami keluar rumah sakit tuh itu emang mami masih parah gitu ya di rumah sakit. Pas keluar rumah sakit juga masih kayak pengobatan alternatif kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin karena mami capek kali ya sakit-sakitan, mami tuh pengen pindah ke rumah yang sekarang ditempatin. Walaupun itu emang belum selesai berarti. Iya, jadi sempat ada perdebatan mami sama papi. Nah dari situ ya udahlah, mami udah nggak mau tahu, udah pokoknya jadi nggak jadi, pokoknya tetap pindah ke rumah yang sekarang ditempatin. Berarti di TK sampai SD kelas 3 tuh hanya di sekitar di tempat yang kemarin lah ya, kontrakan itu ya emang dekatan juga kan lokasinya. Pokoknya kita bertahan di kontrakan yang mami sakit-sakitnya cuma 1 tahun. Yaitu punya kontrakannya yang pasti di daerah Sumedang ya kan, daerah Sumedang, dan itu TPU di belakangnya tuh TPU umum, tapi ada makam keramatnya, dan makam keramatnya itu makam dari salah satu Bupati Sumedang. Ya kan singkat cerita kita pindahkan ke rumah yang baru ini. Nah bunda pikir bunda tuh nggak akan ngelihat hal-hal mistis lagi itu, karena bunda mikirnya oh mungkin bunda bisa ngelihat karena emang wilayah kawasan bunda yang dulu karena ada TPU-nya gitu kan. Nah beberapa bulan kita tinggal baik-baik aja ya. Dan mami juga alhamdulillah langsung sehat loh ya pas pindah dari ke rumah itu kan. Jadi bunda waktu pas pindah ke rumah yang baru, bunda tuh langsung daftarin ngaji di madrasah gitu. Lokasi pengajiannya itu kurang lebih ya 500-700 meteran lah ya. Kita cerita kita beberapa bulan bunda ngaji kan emang jadwalnya tuh kayak habis zuhur sampai asar. Udah gitu kadang dari asar sampai jam 4, jam 5 aja gitu kan. Nah pada suatu hari itu, waktu itu kita tuh kayak disuruh datang ke madrasah abis maghrib, karena emang ada kayak acara maulid nabi gitu loh ya. Jadi kayak ada acara, tahu kan kalau misalnya ada maulid nabi pengajian gitu oh ya udah datang. Nah itu posisinya si Akang adik bunda juga ikut juga ngaji di situ. Jadi abis maghrib tuh bunda sama Akang berangkat, nggak ada apa-apa. Pas berangkatnya gitu ya gimana sih, happy gitu ya kan. Nah pulang tuh kalau nggak salah sekitar jam 9-an deh, jam 9. Kan kalau dari rumah bunda itu cuma bunda sama Akang doang, rumah yang paling terjauh tuh ya. Tapi kalau di wilayah kesana emang banyak anak-anak yang rumah di situ. Gitu, nah jadi kita tuh pulang ada beberapa teman yang emang adalah paling cuma 200 meteran darinya, sisanya kita berdua aja pulang gitu loh. Nah jadi di tengah-tengah kalau kita mau ke madrasah itu ada bukan kebunnya ya, iya dia bisa dibilang iyalah sawah ya. Kalau di rumah kan iya sawah tapi ada kebun gitu loh. Itu tuh tahun segitu di sana tuh belum ada rumah, sawah ya, paling di depan ada pohon-pohon sampel lah, singkong yang macam-macam lah, ada pepaya ya biasa lah yang nanam pohon, tapi memang nggak terlalu gede kan. Tapi TKP yang menakutkan ini bukan daun singkong, bukan pohon singkong, yang pohon jambu yang gede banget. Jambu. Oh iya, I know. Jambu yang gede banget, dan di depan pohon jambu itu ada kayak toilet yang ukurannya tuh cuma pas kita buat berdiri loh sama jongkok. Jadi cuma kayak setengah meter gitu, jadi kotak gitu bentuknya tuh. Nah, jadi kan itu bunda tiap melewati itu emang beda aja gitu. Cuma bunda nggak pernah. Itu toilet umum, toilet pribadi. Toilet umum gitu loh ya. Jadi kayak buat petani-petani buat cuma sekedar bilas atau pipis gitu loh. Iya. Gitu, tapi cuma tempatnya kotak setengah meter gitu, semeter kali setengah meter gitu. Semeter kali semeter lah kotak gitu. Nah, itu bunda sama Akang udah firasat gak enak, aduh ini malam mana berdua lagi kan. Itu pulang jam berapa?
jam 9-an deh. Kan tahu sendiri kan dulu les itu jam segitu udah orang-orang udah jarang banget ada yang ini kan, masih sepi banget kan dulu. Itu masih ingat banget tuh ya. Aduh ini udah perasaan udah kayak enak nih. Kita jalan ngelewatin itu tiba-tiba ada pocong. Dan Akang juga ngeliat pocongnya dua. Ada pocong dua. Jadi yang satu yang deket toilet. Yang satu dia nunggu di toilet. Yang satunya lagi ngadep kita. Jadi kan ada batasan pagar. Cuma pagarnya tuh segini loh ya, selutut gitu kan. Batasin ke jalan. Nah, Ayo tahu tempatnya? Tahu. Jadi yang satu pocongnya itu lebih tinggi, yang lebih tinggi itu diam di sebelah toilet umum itu yang ada di kebun itu. Yang satunya lagi ada di pas perbatasan pagar tembok itu. Dan itu tahu kita kan yang namanya anak kecil ya itu pas Bunda kelas 4 si Akang kelas 1 SD. Kan mau nggak mau ya namanya kakak gitu ya. Walaupun takut, dek lari yuk. Kita lari, pocong ngejar. Tapi kejadian gimana ngacau gitu? Iya, loncat. Udah gitu karena emang kan Bunda pegangan nih sama Akang kan. Dek, si Akang jatuh. Pas Akang jatuh, Bunda nolong, di depan Akang udah ada ular 2. Ular naon? Kira-kira. Yang jelas bukan kobra. Dan warnanya itu kayak hitam mengkilat, bawahnya putih. Hitam mengkilat bawahnya. Ada 2, tapi bentuknya itu yang ngelingkar gitu loh, berdua. Oh iya. Iya, tiba-tiba ada ular di situ. Ada ular 2. Nah dari situ Bunda ninggalin Akang. Kacau. Ya gimana orang takut kelas 4 SD jam segitu. Iya. Ninggalin Akang. Itu si Akang udah berdarah kan karena jatuh ya. Kita dikejar-kejar pocong gimana sih coba ya. Itu berdua lagi posisinya. Minta tolong gimana. Tapi itu pas Bunda ngeliat ular, Bunda lari, si Akang juga lari. Tapi kan ular tuh di hadapan Akang. Tapi si Akang larinya tuh kayak muter gitu. Kak tunggu Kak, dia ayo cepet dia. Itu Bunda sempat minta tolong ya. Walaupun udah bodo amat lah mau diri. Karena takut gimana ya. Ya udah kita ini. Jadi Bunda kan emang duluan lari kan. Bunda duluan nyampe rumah, Mami nanya, Kak kenapa Kak? Mami ada pocong nih. Sebenarnya kayak percaya gitu loh ya. Ah gimana? Ya di situ. Masa sih si Akang malah itu dia udah benar-benar. Itu kasihan banget tuh si Akang. Tinggalin ya. Iya udah tinggalin. Udah aja ya. Nah itu pengalaman pertama serem Bunda waktu pas pindah ke pertama di rumah itu. Di rumah baru itu. Nah, ya sehari-hari mah yang ngedengar suara terus ngeliat bayangan mah udah biasa lah ya. Di tahun 2004, keluarga Bunda itu kena semacam kayak santet gitu ya. Iya, benar-benar. Dan itu dari 2 orang yang berbeda. Secara bersamaan gitu. Tapi Bersamaan. Cuma bedanya mungkin yang lebih dulu. Jadi lebih dulu tuh kita kena goda-godanya tuh dari saudara sendiri. Dari saudara sendiri. Ya udahlah ya, nggak usah dibahas sebabnya apa lah. Lanjut aja. Jadi situ awal-awalnya tuh, jadi tahun 2004 itu kayak kita tuh ngerasa hawanya beda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya kan. Jadi kayak Mami sering cekcok sama Papi, terus Bunda juga sering sakit-sakitan gitu kan. Akang juga sama. Oh di situ posisinya Mami udah punya Nada, adik Bunda yang ketiga. Ya sering cekcok. Ya kan kita kalau misalnya ada hal aneh di kehidupan kita yang nggak biasa, kita kan pasti cari tahu gitu kan ya. Cari tahu ke ustazah bisa gitu kan. Kata ustaznya bilang, oh ini ternyata dari 2 orang katanya. Ternyata ini bukan karena medis kita sakitnya, bukan karena ada faktor X gitu kan. Begitu ya kepo gitu kan Mami. Pokoknya dikasih kayak ciri-ciri gitu lah yang sama yang kita curigai gitu kan. Dan ternyata memang 2 orang, yang pertama dari saudara, yang satunya lagi dari kerabat Papi tadi kan tuh. Itu kita beberapa tahun. Nah yang paling epicnya Bunda bisa gitu ya, bisa ngelihat makin tajam gitu hampir tiap hari. Jelas banget ya itu di situ awal mulanya gara-gara keluarga Bunda kena
goda-goda gitu. Jadi orang bilang tuh bunda kayak orang gila ya. Jadi itu posisinya waktu pas udah SMP. Jadi bunda tuh nggak sadar. Jadi sempat suatu ketika ini bunda kata mami sama akang, bunda ngamuk. Bunda ngamuk bau beduk. Apa sih beduk masih ada? Golok. Ya golok. Dan itu posisi goloknya itu ada di atas pintu, dan pintu rumah bunda, tahu sendiri kan? Iya, hampir 2 meteran kan. Itu bunda waktu SMP tuh bunda kecil banget, belum setinggi ini. Jadi nggak mungkin lah ngambilnya. Dan nggak mungkin. Dan si akang bilang bunda loncat ya SMP. Iya. Gimana sih masa? Dan itu bunda ngomong, tapi yang keluar bukan suara bunda. Bapak-bapak sambil marah-marah, sambil ngomong pakai bahasa Sunda agak kasar gitu loh ya. Nah, pas bunda lagi ngamuk-ngamuk gitu ini kan di situ posisinya papi lagi ngantor kan, karena itu emang siang. Nah cuma ada mami. Nah untungnya mami mungkin dulu kan masih zaman handphone, belum bisa whatsappan, paling cuma SMS. Nelfon kakaknya mami, Ibu Agus. Cuma yang datang ternyata mami juga nelfon papi, cuma yang datang ternyata bukan mami sama Agus yang dulu itu datang anaknya Watini, Aidam. Udah gitu Aidam datang, udah gitu bunda dengan ngomong masih suara bukan bunda, masih suara bapak-bapak. Aurkeun jang, uyahna jangka ditu cenah kadang-kadang diaurkeun. Udah gitu udah di Aidam ngaur-ngaur garam, Agus datang. Agus ke dapur juga, ternyata Agus ngeliat ada nenek gini di pintu dapur. Itu gimana? Ya pas Agus sih itu bunda belum melihat sih ya, belum melihat sosok nenek itu, cuma kata Agus ada nenek-nenek di dapur. Ya nakutin emang, ya maksudnya menakutkan gitu. Udah oh ya udah ini berarti serangan lagi katanya gitu kan. Nah, udah gitu. Nah setelah itu tuh bunda emang masih nggak sadar. Nah di saat bunda pas sadar, jadi kan dulu tangga bunda dulu di sini tuh jadi kan yang tadinya ruang TV, karena bunda emang ini nggak mungkin di ini kan ya, karena selalu di banyak yang datang ke rumah, nggak mungkin datang ke kamar, jadi bunda ditunggunya tidur tuh di ruang TV. Ruang TV ngarah ke atas, jadi kita tidur. Jadi kalau ngarah ke sini ngarah ke atas. Nah itu pertama kali bunda ngeliat nenek di situ. Dan sampai sekarang bunda paling takut ngeliat hantu nenek ini. Dan seperti biasa, senyuman yang menyeringai dengan suaranya yang serak. Dan itu emang kiriman. Iya, kiriman. Dari situ bunda makin parah, makin nggak jelas lah, sampai dibawa ke psikiater ya bener. Iya, dianggap gila, bener. Ini saksi hidup bunda tuh teman-teman SMP bunda tahu deh. Jadi teman-teman, saya punya istri gila nih. Oh apa deh, hitam kok sama Mila. Nah di situ mami stres kan ya, begitu bunda dibawa ke Ciputei, keluarga mami kan ke rumahnya. Begitu dibawa juga ke kerabat dari bapak Oman yang emang ustadz bisa gitu lah. Dia bilang katanya bunda itu bakalan ngacacang, apa sih ngacacang bahasa Indonesia? Ya ngeracau lah. Iya ngeracau selama 3 hari 3 malam. 3 malam. Nah di situ bunda tapi nggak ada fisik panas atau gimana? Enggak, bunda sih sebenarnya lebih ke nggak sadar aja gitu, kayak diam aja. Dan tahu nggak, selama bunda nggak sadar, kan itu orang-orang yang ngeliat bunda ngomong kemana aja kan? Itu bunda ngomong pakai bahasa Belanda, bahasa Melayu, padahal bunda sama sekali nggak bisa bahasa Belanda. Bahasa Inggris aja nggak begitu lancar kan bunda kan ya? Ya apalagi Belanda. Itu iya kan orang di situ. Dan tiap bunda misalnya ngomong Belanda, suaranya beda, ngomong Melayu suaranya beda. Udah gitu dibawalah ke, pokoknya pas orang kata ustadz kerabat dari keluarga mami bilang 3 hari 3 malam, dan bunda tuh harus dikasih air minum kelapa yang nggak boleh jatuh dari pohon, itu apa sih namanya? Kelapa mangga. Ya kelapa kayak gitu bunda minum. Bener, bunda setelah 3 hari 3 malam bunda sadar, tapi di situ bunda sudah sakit-sakitan tuh yang mami kan ngiranya bunda sakit emang medis kan, sampai pernah bunda dibawa ke dokter, kata dokter itu bunda rematik jantung katanya. Iya, udah gitu beda lagi sakitnya apa, terus tiba-tiba sembuh sendiri.
Nah mungkin karena mami capek, dan di situ juga emang posisinya hubungan mami papi belum baik karena itu kan, karena faktor dari bunda-bunda itu ya kita ada salah satu teman dari mami papi yang menyuruh kita ke Ustadz yang bisa juga di Subang. Nah pas bunda dibawa ya si bapak Ustadz itu bilang, aduh kasihan banget ini anak gitu kan. Udah gitu bunda ingat banget tuh, bunda tuh disuruh merem, Neng coba merem katanya sambil dikasih minum. Udah gitu mata bunda tuh nggak bisa diam, ngerti gak sih? Jadi kan kalau merem ya merem aja. Kalau ini nggak bisa diam, gerak-gerak sendiri gini-gini. Gerak-gerak sendiri. Oh sini ada hodamnya katanya gitu. Di situ kan kita belum begitu ngerti lah ya masalahnya kayak gitu. Udah gitu ini mah emang kayaknya emang nggak bisa di apa ya maksudnya. Oh iya pas ada hodamnya jadi emang bisa lihat kata kita gitu. Terus aku bilang, Pak bisa nggak dihilangin katanya. Ya biar anak saya nggak bisa lihat yang gitu-gitu. Aduh kayaknya nggak bisa ya, soalnya ini laduni katanya. Nah di situ kita juga tahu laduni itu ya katanya sih ilmu apa sih ya kayak keturunan gitu. Nah kita nggak dari situ kita nggak cari tahu laduni itu sebenarnya apa sih artinya. Jadi ya kita taunya laduni itu ya ilmu turunan aja gitu ya, yang nggak dipelajari gitu kan. Nah pas tahu gitu juga sebenarnya Bunda emang dalam waktu tuh emang pengen udah ngapain sih punya kayak gini nih, orang ngerasanya kayak banyak nggak bagusnya gitu ya. Bunda ngerasanya kayak gitu. Jadi awal mula Bunda bisa gitu ya, ini Bunda lagi main ke kakak, ke uak lah, ke kakaknya papi. Di depan di seberang rumah kakaknya papi itu Bunda ngeliat kok rumahnya gimana ya, hawanya beda gitu ya. Terus Bunda tiba-tiba ngomong gini, wah si ibu itu perutnya buncit ya. Kak, kok kakak tahu katanya? Emang kakak pernah ke rumah? Enggak, kok banyak ular ya wak di rumahnya. Bunda tiba-tiba ngomong itu lagi pas aja kelihatan ya. Jadi di rumah tuh kayak di rumah si ibu itu tuh kayak banyak ular. Udah gitu Bunda kayak ngeliat sosok si ibu tuh perutnya buncit. Kak emang benar katanya perut si ibu tuh buncit kata wak Bunda gitu. Kakak mau nggak ke rumahnya? Wak Bunda kan ya udah ayo ya wak nggak apa-apa. Ya udah Bunda sama di mami nganter juga karena emang seberangan. Iya pas dilihat perut si ibu itu buncit ya. Dan gak tahu kenapa ya yang jadi tiap melakukan sesuatu kayak misalnya emang pengobatan udah selalu nggak ingat. Jadi kayak gimana, kayak seolah-olah itu bukan Bunda loh, yang di dalam diri Bunda tuh kayak bukan Bunda gitu. Tapi emang mungkin perantaranya dari Bunda itu kan emang semuanya kuasa Allah ya. Ya alhamdulillahnya. Oh sebelumnya emang ada yang nggak percaya. Jadi kan Bunda tuh tiba-tiba kayak ngambil barang di rumah itu kayak simpenan gitu loh. Jadi ibu itu kan karena guna juga. Jadi Bunda tuh kayak di sudut-sudut rumah tuh kelihatan kayak ada barang hitam di bawah sama Bunda. Pada nggak percaya. Nah emang ada kepercayaan orang. Tapi itu sih orang lain bisa lihat. Enggak, makanya orang-orang nggak percaya kan. Bunda masukin, udah gitu nggak percaya. Pokoknya ada salah seorang lah yang nggak percaya. Ya udah kalau nggak percaya cari aja orang yang bisa juga ngelihat kata Bunda gitu. Mami juga nyaranin kayak gitu. Ya udah katanya saya punya katanya yang saya suka datangi kan adalah orang daerah sana kan. Bunda juga ikut ke sana. Jadi kan Bunda masukin sosok apa sih yang simpenan gamenya itu kayak ke tempat kaca gitu kan. Di bawah itu tempat kaca kayak gitu. Oh iya ini ada barang katanya. Nah baru percaya. Jadi yang kalau orang kena guna-guna itu pasti di rumah itu kayak ada simpanan yang dari dukunnya gitu loh, tapi secara gaib. Yang kadang-kadang kalau misalnya kelihatan dengan mata ini kayak suka dengar nggak sih kayak cerita ada kain kapan lah tanah. Nah kan itu mah emang kelihatan dari mata. Kalau simpanan kayak gitu tuh yang Bunda lihat yang waktu pas pertama kali itu bukan yang nyata, yang gaib gitu. Nah, dari situ tuh kayaknya emang ngedenger dari mana tiba-tiba ya Bunda emang bisa ya sehari tuh ya Bunda bisa. Bunda juga nggak tahu ya. Tapi sebelumnya Bunda pernah berdoa ya kalau misalnya emang ini banyak faedahnya gitu ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya nggak banyak faedahnya ya udah mending lepas gitu, karena Bunda emang ngerasanya juga berat gitu lah ya.
nggak kayak apa ya, kayak ngerasa tukang cukur, ngerti gak sih? Iya. Tukang cukur kan bisa nyukur orang ya, tapi nggak bisa nyukur diri dia sendiri. Nah Bunda juga kayak gitu, Bunda bisa kayak, ya Bunda juga alhamdulillah ya bersyukur bisa bantu orang, tapi maksudnya diri Bunda nggak ketolong gitu, nggak ketolong. Nah udah gitu di situ karena emang selalu banyak tamu yang datang ke Bunda kan, itu kan dan hampir data-data keluarnya apa iya, jadi tolong ya pasti benar-benar juga berapa persen untuk persentase biasanya 70%. hampir Ya, kata-kata gitu. kalau 30%-nya ya paling yang lain-lain lah artinya. Kayak gitu-gitu. Nah singkat cerita karena emang dulu Bunda posisinya apa ya, masih kecil gitu kan ya, jadi emang didampingi sama Mami kan, jadi kalau tiap ada tamu itu Mami yang ngejelasin juga, Mami udah ngerti banget deh udah ngerti banget Bunda gitu kan. Dan gitu, tapi karena emang terlalu banyak yang datang ke Bunda dan 70% itu kan emang kebanyakan yang datang yang karena yang gitu kan ya, jadi kan otomatis serangan dari duku tuh nggak cuma 1, 2, 3. Dan ada suatu malam yang bener-bener kayak udah Bunda kayak udah deh lepas aja nggak mau punya. Jadi gini Bunda kayak nanganin satu pasien lah, satu pasiennya satu orang gitu, itu dia kena Bunda dan dukunya itu nyerang sampai Bunda hampir nggak sadarin. Dan Bunda itu kan Bunda kayak jadi keingetan Bunda tuh berantem sama dukun itu. Itu dalam apa? Visual Bunda. Iya, dari visual Bunda, tapi emang nyata. Dan itu tiba-tiba Bunda emang bukan kebeset apa sih namanya? Iya. Karena jadi si dukun itu bawa kris gitu kan, karena perut Bunda. Jadi pas Bunda sadar, itu Bunda emang ada bekas fisik. Nah di situ Papi kayak gimana? Kayak sedih gitu kan ya, namanya orang tua kan. Aduh Kak, kalau misalnya gini caranya, udah lepas aja. Terus kata Bunda, kakak juga pengen lepas, tapi ini gimana caranya? Gak bisa, gimana? Kakak juga gak pengen punya yang kayak gini. Ya udah nanti kita ke Pak Haji Subang lagi ya, kata gitu kan. Iya, di situ untungnya Papi juga agak bisa gitu lah ya. Jadi yang ngobatin Bunda itu Papi. Yang ngobatin Bunda itu, karena emang Papi juga emang apa sih? Punya wadah juga ya, ya gitulah. Nah pokoknya prinsip Papi, kakak emang punya hodam, tapi kakak jangan sampai mau disuruh-suruh sama hodam, justru kakak yang harus nyuruh hodam. Ya gitu, intinya gitu. Ya, jadi jangan sampai kita yang dijajah gitu lah ya. Iya, tapi Bunda ngerasanya tuh kayak gimana ya? Punya yang kayak gitu tuh berat banget gitu ya, karena godaannya juga berat. Karena godaannya juga bener-bener berat, makanya Bunda kayak sering banget Bunda berdoa kayak, ya Allah udah ilangin. Takutnya Bunda emang gak kuat gitu, takut lost control gitu lah ya. Nah udah gitu, udah selang Bunda itu bertahan tuh, tapi tiap hari tamu tuh makin banyak ya. Jadi kayak si ini ya, kayak si dulu tuh ada di TV. Ya, siapa sih? Ya, Ponagi kan, si Ponagi. Tapi kan Ponagi cuma nyelupin batu kan. Kalau Bunda tuh enggak ya. Jadi tamu tuh di luar rumah, di ruang tamu, di musola tuh itu udah. Nah itu udahlah tiap hari. Jadi Bunda tuh yang, jadi kalau misalnya ada orang pasien misalnya di dalamnya ada sesuatu misalnya, Bunda tali disimpan itu di tangga sama Bunda, di tangga rumah. Jadi kayak Bunda ya pasti itu kayak gimana ya, kayak Bunda ngobatin itu kayak Bunda nari di tali sama Bunda, tapi makhluk gaibnya tuh selalu Bunda simpan di tangga Bunda. Jadi itu kalau misalnya anak IndiHome yang lihat, kalau naik ke tangga Bunda di rumah Bunda itu pasti kanan kiri tuh hantu semua ya. Iya. Dan Mami juga pernah selalu ngerasa lah, selalu pernah dilihatin juga di situ. Jadi Bunda kan kalau misalnya sekali bawa gitu nggak langsung buang ya, jadi disimpan dulu. Nah disimpannya tuh di tangga kamar Bunda. Dan itu udah kayak tiap hari lah, udah nanganin, udah berbagai macam yang kayak gitu, udah kayak biasa aja. Tapi memang kata-kata berarti orang yang digoda-goda kan kiriman pakai jin kan? Iya. Diganggu jin kan? Diganggu jin lah. Disuruh kan? Disuruh. Macam-macam lah. Soalnya yang saya tahu, yang saya baca dengan ceramah Ustadz juga emang ya emang kerjaan jin sih nggak ada lagi gitu.
gitu, karena makhluk yang bisa memanipulasi benda untuk pindah singkat atau apapun ya cuma jin gitu. Lanjut. Nah, setelah itu Bunda kan emang dulu tuh emang sering banget ya ada Bunda kayak berkomunikasi gitu kan. Bunda juga minta hodam Bunda itu, Bunda sempat ngomong kalau misalnya kamu mau pergi nggak apa-apa, pergi aja nggak apa-apa. Mau kalaupun kamu pergi udah gitu yang maksudnya kemampuan Bunda hilang, nggak apa-apa. Emang bener nggak. Cuma hodam Bunda itu sempat kayak ngomong, tapi kayak gimana ya, ngomongnya tuh dari hati ke hati, ngerti gak sih? Iya. Gitu kan, dari hati ke hati dia ngomong gini, saya nggak akan pergi, nanti juga kamu bakalan hilang sendiri gitu ngomongnya, bakalan hilang sendiri, tapi nggak tahu kapan. Seiring berjalannya waktu aja kamu tunggu, kayak gitu. Nah untuk sekarang sih emang udah nggak begitu nggak begitu kuat. Udah gak begitu kuat, tapi kalau ngeliat yang masih ya selalu masih ya ngeliat. Tapi kalau makhluk kayak gitu tuh ya kalau misalnya kita bisa lihat, kita jangan melihat yang bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat malah jatuh nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya kita pura-pura nggak lihat aja, malah jadi eksis. Malah jadi eksis. Jadi buat orang yang penakut, berhentilah jadi orang penakut, karena makhluk seperti itu tuh suka banget sama orang penakut. Ya emang benar sih, satu-satunya kita bisa bertahan ya dari apapun ya cuma mental gitu. Kalau kita mental kita udah lemah, ya udahlah masalah ya kayak misalkan kita naik gunung atau kemana gitu, yang namanya makhluk seperti itu ya yang pertama kali diserang itu ya nggak jauh rasa takut kita lah gitu. Sampai ya kadang mungkin merasa karena saking kita ketakutannya gitu, akhirnya kita sendiri kalau dalam bahasa Sunda tuh jadi ujung-ujungnya malah celaka kutika pola sorangan gitu, karena nggak ada lah istilahnya. Kalau yang saya tahu juga nggak ada istilahnya jin itu bisa membunuh manusia, itu nggak ada gitu istilahnya, karena memang udah kalau itu kan kalau ada makhluk itu tuh melawan ketetapan ketentuan Gusti Allah kan, ya nggak gitulah gitu. Jadi ya paling makanya mereka itu nyerang pasti lewat rasa takut apa gitu. Jadi ujung-ujungnya malah kita justru malah celaka karena tinggal pola sendiri gitu, karena rasa takut yang terlalu berlebih. Itu mungkin ya. Iya. Jadi sekarang ya gitu. Ayah menikah dengan duta jin. Iya. Saya sempat dengar ceramahnya Ustadz, ya mungkin teman-teman juga paham, dan beliau Ustadz yang sangat muda dan menurut saya lumayan ini ya sangat-sangat berilmu gitu walaupun masih muda gitu ya. Belakangan ini saya sering dengerin kajian beliau di Ustadznya ya, memang beliau juga mengingatkan kepada kita sekali lagi gitu bahwa memang bermain-main atau mungkin ya bersentuhan dengan hal-hal seperti itu tuh ya kayak ibarat apa ya, disarankan dijauhi sih gitu. Karena kenapa ya, takutnya akidah kita nanti yang kena gitu. Dan makanya menurut Ustadz tersebut, jadi orang-orang seperti istri saya ini gitu, itulah duta jin tuh ya karena satu dia bisa melihat gitu. Yang keduanya pilihannya kan hanya diam atau berbicara pada orang lain, dan ketika dia berbicara pada orang lain pun orang lain belum tentu percaya dong gitu. Tapi ada juga yang percaya berlebih gitu, dan akhirnya menimbulkan ketakutan, menimbulkan ya hal buruk lainnya lah ya gitu. Ya itulah kenapa beliau menyebutnya duta jin katanya. Berarti kan kalau efek dari ngelihat makhluk kayak gitu ya, jin lah makhluk kayak gitu tuh, berarti bagi Dina sendiri tuh energi kayak terserap ya. Kalau si
makhluknya itu lebih kuat gitu kan. Iya. Ya kayak apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan capek kan itu tengah malam kan ya, capek ngantuk di tempat kayak gitu, udah itu gampang banget. Iya berarti kan nih ini dari pengalaman Bunda. Biasanya besok apa sih yang bikin beneran Bunda energi Bunda tuh kayak seolah-olah kesedot gitu? Nenek. Itu bener pusing gimana? Pokoknya tiap Bunda selama bisa lihat, Bunda udah ngeliat nenek 4 kali. Dan itu biasanya Sosok nenek-nenek itu beda-beda, nenek di tempat beda, sosoknya juga beda. Jadi tiap ngeliat sosok nenek, Bunda udah kayak nggak bisa berkutik gitu ya. Karena emang aura yang nenek Bunda itu selalu kayak gimana sih ya, kayak menakutkan. Ya Bunda pokoknya selama bisa melihat, yang paling Bunda takut itu sosok nenek. Paling takut. Ya mungkin teman-teman juga kalau mampir di channel-channel misteri ya, di channel-channel misteri itu kata-kata ya kalau yang saya sering lihat itu kata-kata memang biasanya makhluk-makhluk gaib yang bisa dikatakan levelnya agak ya lumayan lah gitu ya, itu tuh biasanya kalau nggak jadi sosok kakek-kakek ya jadi nenek-nenek gitu. Dan sementara kalau yang ya bisa dikatakan recehan lah ya, kelas bawahan tuh biasanya ya itulah kayak miske, peci ya kayak gitulah biasanya gitu. Oh cica. Kayak gitu. Sebelum menikah saya itu memang punya feeling gitu kalau istri saya ini memang ada something lah ya, cuma karena ya tahu sendiri ya kalau saya itu orangnya ya bisa dibilang kalau saya tuh bodoh amat dan malah cenderung arogan ya dulu saya karena simple kalau dulu ya, mohon maaf ya ini agak kasar nih tapi jangan diikutin dulu karena saya tuh punya prinsip tuh karena saya lumayan ya biasalah lumayan nakal gitu atau gimana, sehingga saya tuh mikirnya ketika ya berhubungan dengan hal seperti itu sambil bercanda tapi jangan ditiru juga sih gitu. Sambil bercanda tuh ketika ada orang ngomong ke saya, kok lu berani misalkan lewat sana sendiri atau nginep di sini sendiri, saya cuma dengan simpel jawab, ngapain takut, bilang orang saya lebih setan dari dia gitu. Jadi kasarnya kurang lebih saya tuh bisa dibilang seperti itulah. Jadi memang bodo amat, gak peduli gitu. Tapi ya ketika sebelum menikah juga saya udah punya feeling bahwa oh ya istri saya ini she had something lah gitu. Nah setelah pasca menikah dan sampai sekarang, nah saya juga udah jarang nanya gitu, makanya gimana menurut lu sekarang? Apa? Iya. Iya masih, tapi nggak seintens dulu loh. Ya. Mungkin itu karena emang udah bodo amat gitu ya, kayak apa sih ini udah gak jelas deh kayak gitu loh, kayak udah sih. Ya kita kan emang hidup udah berdampingan kan ya, berdampingan udah kayak udahlah. Berarti kepengaruhin sama ayah ya bodo amat gitu. Iya udah bodo amat. Jadi udah. Ya kalau misalnya ada ya udah. Selagi itu nggak mengganggu ya udah. Nah ini sebenarnya kan kita tuh, saya terutama dan memang istri saya juga pengen ya melakukan pendakian gitu bareng saya berdua. Tapi jujur lah saya yang takut jadi khawatir gitu. Takutnya saya nggak bisa handle. Sementara kalau kayak sikap bodoh amat ya gitu, nggak tahu ya, sikap bodoh amat saya kalau dalam hal seperti ini bodoh amat gitu, karena waktu itu pun saya mendaki ke Merapi itu tengah malam ya, tahun 2014 saya melakukan pendakian itu ke Merapi itu tengah malam dan saya sendirian sampai tengah malam dan malah baru sekarang saya sadar bahwa saya waktu itu mendaki sendirian gitu kayak orang gila gitu. Dan gak ada takut-takutnya sama sekali gitu. Tapi ya gitulah lebih gambarannya itu, makanya
sekilas. Jadi mungkin teman-teman bisa paham lah perbedaan antara cara pandang saya dan istri saya itu seperti apa gitu. Jadi paham. Mungkin ceritanya sampai di sini saja kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semua, siapapun lah ya yang menyaksikan video ini. Dan nggak usah diambil pusing atau diambil terlalu serius. Ini nggak cuma obrolan antar seorang suami sama istri gitu kan, yang kebetulan aja direkam. Nah, kalau dari Bunda sendiri apa Mbak? Apa yang mau sampaikan ke teman-teman? Kalau dari Bunda sendiri, ya dari semua cerita yang Bunda omongin ini, ya terserah teman-teman percaya apa enggak. Ya sebenarnya kalau ditanya saya percaya sama diri saya juga enggak sebenarnya ya. Cuma yang jelas nyatanya kayak gitu, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Dan orang-orang sekitar pun. Dan orang-orang sekitar pun melihatnya juga kesaksiannya melihat, seperti itu. iya, melihat kesaksiannya juga. Jadi buat teman-teman jangan terlalu dibawa serius. Untuk yang teman-teman, karena dulu emang banyak beberapa teman Bunda juga yang pengen, Cak, buka mata batin dong kayak gitu. Emang situ kuat. Ini nggak maksudnya ngapain juga ya? Ya karena biasanya orang yang dilihat itu benar orang yang penakut. Orang yang berani itu jarang dilihatin. Nah itu. Orang penakut tuh pasti disenangi sama malu-malu, pasti gampang. Jadi makanya teman-teman Bunda yang berani jarang banget tuh diliatin. Kan teman-teman Bunda tahu nih, ada beberapa teman Bunda. Mana kok nggak pernah lihat? Ya soalnya kamu pemberani gitu loh, berani gitu. Nah udah nantang duluan kan. Justru teman-teman Bunda yang penakut, justru mereka yang sering yang diganggu lah. Jadi udahlah stop, jangan jadi penakut. Toh mereka juga takut sama kita. Nah itu dia. Jadi memang pesan-pesannya itulah teman-teman. Jadi ya apapun lah kita hidup berdampingan gitu. Kita di dunia ini nggak hidup sendiri gitu. Dan kalau di agama kami, ya memang percaya terhadap hal gaib itu memang satu keharusan dalam agama kami kan. Sekali lagi, mudah-mudahan cerita ini bisa berguna buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang saja yang buruknya, dan jangan terlalu dibawa serius. Ini hanya cuma obrolan sore antara seorang suami bersama istri gitu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.